Ada sebuah negara yang mengharuskan warganya membiarkan mesin mobil tetap menyala sepanjang musim dingin, karena jika dimatikan, mobil tersebut mungkin tidak bisa dihidupkan kembali. Di sana, ikan langsung membeku keras dalam waktu kurang dari 1 menit setelah ditarik dari air, dan penduduk memakannya saat masih dalam keadaan beku. di bawah tanahnya, terdapat stasiun kereta yang terlihat sangat megah layaknya sebuah istana kerajaan. Tempat ini adalah Rusia, rumah bagi kota paling dingin di planet ini. Di mana pasar tua peninggalan Uni Soviet masih bertahan di tengah kehidupan modern, di mana para wanita berjalan pada suhu minus 58 derajat Fahrenheit, dan di mana jalanan Moskow tetap ramai serta penuh semangat sepanjang malam musim panas. Hari ini kita akan menyelami lebih dalam kehidupan di Rusia, untuk memahami mengapa negara ini terasa seperti gabungan dari banyak dunia berbeda yang hidup berdampingan di dalam satu wilayah yang sangat luas. Yakutsk terletak di atas lapisan es abadi di timur jauh Rusia. Di mana suhu musim dingin bisa anjlok hingga di bawah minus 58 derajat Fahrenheit. Kota dengan lebih dari 300.000 penduduk ini sangat dingin, sehingga segala aspek kehidupan harus beradaptasi dengan cuaca ekstrem tersebut. Bangunan tempat tinggal di sini tidak dibangun langsung di atas tanah, melainkan di atas tiang beton tinggi, agar panas dari dalam rumah tidak mencairkan es di bawahnya. Pipa air dan pemanas juga harus diletakkan di atas tanah, karena menguburnya akan membuat pipa mudah membeku atau tanahnya runtuh. Banyak rumah tua masih terbuat dari kayu karena logam mudah retak pada suhu yang sangat rendah. Di berbagai daerah tradisional, masyarakat masih harus memotong es dari sungai yang membeku dan membawanya pulang untuk dicairkan menjadi air. Pakaian tidak bisa dijemur di luar karena akan membeku keras seperti kayu hanya dalam beberapa menit. Setiap kali mereka pergi keluar, mereka harus memakai banyak lapisan pakaian. Namun, rambut dan bulu mata tetap saja bisa membeku dalam hitungan menit. Kendaraan di sini mengalami kondisi yang lebih ekstrim. Banyak orang hampir tidak pernah mematikan mesin mobil mereka di musim dingin, karena jika dibiarkan di luar terlalu lama, oli mesin akan mengental, aki akan kehilangan daya, dan mobil mungkin tidak akan menyala lagi. Di luar pasar, daging dan ikan dipajang dalam cuaca yang sangat dingin. Terlihat seperti bongkahan es beku alami. Udara luar ruangan berfungsi sebagai lemari es raksasa. Sementara sayuran menjadi sangat mahal karena harus didatangkan dari tempat lain. Menariknya, meskipun tinggal di salah satu daerah terdingin di dunia, para wanita Yakutsk tetap sangat memperhatikan penampilan mereka. Mereka tetap memakai riasan, menata rambut, dan berpakaian bagus setiap hari, sebagai cara untuk mempertahankan rasa normal di tengah musim dingin yang membeku. Dari mana Anda menonton video ini dan berapa suhu saat ini di tempat Anda berada sekarang? Silakan bagikan di kolom komentar. Rusia adalah rumah bagi lebih dari 190 kelompok etnis. Jadi tidak ada satupun wajah khas Rusia. Di Moskow, banyak wanita memiliki ciri khas Slavia dengan kulit putih, mata cerah, dan rambut pirang. Di Rusia Selatan atau wilayah Kaukasus, Kecantikan mereka lebih menonjol dengan rambut lebih gelap dan tulang pipi tinggi. Sedangkan di Yakutsk, banyak gadis memiliki fitur Asia Timur yang berbeda, dibentuk oleh generasi yang hidup dalam iklim dingin yang keras. gaun tradisional saravan dan syal kokoshnik masih sering muncul di berbagai festival. Dan kelembutan serta keanggunan desain ini terus membentuk gaya wanita Rusia saat ini. Di Moskow, banyak wanita berpakaian sangat rapi, bahkan saat hanya berjalan santai di trotoar atau pergi minum kopi sore. fotografer jalanan sering berdiri di persimpangan sibuk untuk mengambil potret. Dan banyak gadis dengan percaya diri berpose di tengah jalan seakan-akan seluruh kota adalah latar belakang yang sempurna. Budaya berkencan di Rusia cukup unik. Pria umumnya diharapkan mengambil inisiatif, mulai dari mengirim pesan dan merencanakan kencan hingga memberikan bunga dan membayar makanan pertama. Namun, jumlah bunga yang diberikan harus selalu ganjil, karena angka genap hanya dikhususkan untuk pemakaman. Wanita Rusia seringkali tidak terlalu ramah atau terbuka dengan orang asing, sehingga banyak turis menganggap mereka agak dingin pada awalnya. Tetapi begitu menjadi dekat, mereka sangat tulus dan penuh kasih sayang. Sebagian dari kepribadian itu juga berasal dari sejarah. Setelah Perang Dunia Kedua, Uni Soviet kehilangan sekitar 27 juta jiwa. Yang sebagian besar adalah pria. Dan kesenjangan gender itu tidak pernah sepenuhnya hilang. Saat ini,
Jumlah wanita di Rusia masih melebihi pria hingga jutaan jiwa. Banyak yang bekerja penuh waktu sambil merawat keluarga dan membangun kehidupan mereka sendiri. Kemandirian, kekuatan, namun tetap memiliki kelembutan inilah yang memberi wanita Rusia daya tarik yang sangat istimewa di mata dunia. Di Moskow, Musim panas menghidupkan kota ini hampir sepanjang waktu. warga mengenakan pakaian lengan pendek. Pengunjung kafe meluap hingga ke trotoar, dan musisi jalanan muncul di hampir setiap sudut jalan. Anda mungkin sedang berjalan santai ketika mendengar musik biola klasik, dan beberapa menit kemudian Anda akan menemukan seseorang memainkan akordeon bergaya kuno di tengah jalan yang sibuk. Saat matahari terbenam, suasananya berubah menjadi lebih semarak. Taman, Tepi sungai, dan area khusus pejalan kaki hampir sepenuhnya padat. Beberapa kelompok teman hanya memarkir mobil mereka di pinggir jalan, membuka bagasi, meletakkan sisa di penahan benturan belakang. dan duduk mengobrol selama beberapa jam. Kehidupan di Moskow seolah-olah tumpah ruah ke jalanan. Satu hal yang sangat menarik di sini adalah budaya fotografi. Banyak fotografer profesional berdiri tepat di persimpangan sibuk untuk mengambil foto berbayar dari orang yang lewat. Karena orang Rusia sangat mementingkan penampilan dan gaya, banyak orang berpose dengan sangat percaya diri, seakan-akan mereka sedang melakukan pemotretan sungguhan. Dan sejujurnya, Moskow sangat indah sehingga hampir setiap sudut bisa berfungsi sebagai latar belakang yang sempurna. Anda juga dapat dengan mudah melihat pasangan yang mengambil foto pernikahan di sekitar kota, terutama di dekat sungai Moskow. Tetapi pernikahan di Rusia biasanya jauh lebih intim dan sederhana daripada yang dibayangkan banyak orang. Terutama berfokus pada pertemuan dengan keluarga dan teman dekat daripada perayaan mewah. Tepat di jantung kota terdapat Kremlin Moskow dan Lapangan Merah. Yang telah menjadi pusat kekuasaan Rusia selama ratusan tahun. Dan yang paling mencolok dari semuanya adalah Katedral Santo Basil, dengan kubah beragam warna yang tidak seperti bangunan lain di dunia. Mungkin hal yang paling mencolok tentang Moskow adalah penjajaran kontras dalam satu kota. Seorang wanita tua berusia 80-an mungkin menjual batu ambar di pasar loak. Sementara tidak jauh dari sana, Mobil mewah melesat melewati butik eksklusif. Namun entah bagaimana, semuanya menyatu, menciptakan ritme kehidupan Moskow yang unik. Di Rusia, setiap bulan Januari selama perayaan Epifani, ribuan orang membuat lubang berbentuk salib di sungai yang membeku dan terjun ke dalam air es. ini bukanlah permainan yang menantang bahaya. Melainkan tradisi panjang untuk penyucian spiritual dan pelatihan fisik. Di Yakutsk, Para perenang tangguh melakukan ini hampir setiap hari. Bahkan ketika suhu turun di bawah minus 58 derajat Fahrenheit sebelum masuk ke dalam air. mereka melakukan tolak angkat badan di atas es untuk menghangatkan tubuh mereka. Banyak yang mengatakan bagian tersulit bukanlah saat berada di dalam air, Tetapi saat mereka melangkah ke darat dalam keadaan basah kuyup dan harus segera memakai pakaian sebelum membeku menariknya, setelah keluar dari air es. Sebagian besar dari mereka tersenyum, seakan-akan baru saja merasakan sensasi yang sangat menyegarkan. Beberapa bahkan mengklaim bahwa mandi di air es membantu meningkatkan kesehatan mereka dan memperkuat sistem kekebalan tubuh setelah bertahun-tahun menderita penyakit kronis. Orang Rusia juga memiliki banyak kebiasaan unik. Sebelum setiap perjalanan panjang, seluruh keluarga biasanya duduk diam bersama selama beberapa menit sebagai ritual untuk berdoa memohon keselamatan. Saat mengunjungi rumah seseorang, orang sering membawa coklat vodka, atau bunga dalam jumlah ganjil. karena angka genap hanya digunakan dalam pemakaman. Banyak turis pada awalnya menganggap orang Rusia agak pendiam karena mereka jarang tersenyum pada orang asing. Tetapi begitu Anda mengenal mereka, Semuanya akan terasa sangat berbeda. meja yang penuh dengan makanan, Percakapan yang berlangsung hingga larut malam, dan keramah tamahan yang hangat dapat ditemukan hampir di mana-mana. Di tengah iklim yang keras itu, pohon birch putih telah menjadi simbol khusus bagi Rusia. Pohon ini muncul dalam puisi, lagu daerah, dan bahkan di pemandian tradisional Rusia, di mana orang menepuk pelan tubuh mereka menggunakan cabang birch untuk melancarkan peredaran darah. getahnya juga digunakan untuk membuat minuman kaya mineral. Dan selama festival musim semi, banyak wanita muda menganyam karangan bunga birch untuk berdoa memohon keberuntungan dan cinta. Bagi orang Rusia, pohon birch lebih dari sekadar pohon biasa.
Pohon ini bagaikan gambaran ketahanan, mampu bertahan melewati musim dingin dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh banyak spesies lainnya. Di Saint Petersburg, dari akhir bulan Mei hingga pertengahan bulan Juli, Matahari hampir tidak pernah terbenam. Siang hari membentang selama lebih dari 19 jam, dengan matahari terbit sekitar jam 3 pagi dan baru terbenam menjelang jam 11 malam. tetapi yang luar biasa adalah bahkan pada tengah malam, Langit tidak menjadi gelap, kota ini selalu bermandikan cahaya merah muda, kuning, dan biru pucat. seperti matahari terbenam yang tak berkesudahan, Gugusan bintang hampir menghilang. dan malam yang sesungguhnya seolah tidak pernah datang, karena kedekatannya dengan lingkaran Arktik. Fenomena ini jauh lebih menonjol di Saint Petersburg daripada di banyak tempat lain di Eropa Utara. Dan setiap kali musim malam putih dimulai, seluruh kota hampir berubah menjadi festival luar ruangan raksasa, Konser, pertunjukan cahaya, tarian. dan festival jalanan berlangsung hingga dini hari. Namun keadaan di luar tetap seterang sore hari. Warga berjalan keliling di sepanjang kanal, Memenuhi berbagai kafe luar ruangan, dan menunggu untuk melihat momen jembatan megah terbuka di tengah malam, agar armada kapal bisa lewat. Kebetulan Mostahaya di atasan air, bersama dengan langit yang tidak pernah benar-benar gelap. membuat seluruh kota terlihat seperti berada di dalam mimpi. Di tengah ketegangan geopolitik belakangan ini, Jutaan turis dulu datang berkumpul ke sini setiap tahun hanya untuk mencicipi perasaan unik itu. yakni berdiri di tengah malam, sementara langit tetap terang benderang. Banyak yang mengatakan itu adalah pemandangan yang mustahil untuk ditangkap dalam foto atau video. Karena pengalaman di kehidupan nyata terasa seperti waktu yang membentang tanpa batas. Namun malam putih juga memiliki kekurangannya. Bagi mereka yang kesulitan tidur atau tidak terbiasa dengan cahaya konstan, musim panas di Saint Petersburg dapat sepenuhnya mengganggu ritme sirkadian mereka. Beberapa orang harus menggunakan tirai anti tembus pandang yang tebal untuk bisa tidur. Karena bahkan jauh lewat tengah malam, ruangan masih seterang siang hari. Jika Anda menganggap pengalaman ini menarik dan ingin berkunjung, silakan komentar luar biasa di bawah, karena akan ada banyak hal yang lebih menarik lagi di perjalanan ini. Jika Anda berpikir memancing, hanyalah sekadar bersantai di tepi danau pada akhir pekan. Maka di Siberia, Ceritanya sama sekali berbeda. Di Oymyakon, salah satu tempat berpenghuni terdingin di bumi. memancing di es bukan sekadar hobi melainkan bagian dari kehidupan. Budaya. Dan cara bertahan hidup dalam suhu musim dingin yang mencapai minus 58 derajat Fahrenheit. Selama berbulan-bulan, sungai dan danau di sini membeku sepenuhnya. Dengan lapisan es tebal hampir 2 meter untuk menangkap ikan. Penduduk setempat harus menggunakan kapak, beliung besi, atau bor untuk melubangi es yang tebal tersebut. Nelayan berpengalaman seringkali tahu persis di mana ikan berada dengan mendengarkan suara air yang mengalir di bawah es atau kembali ke berbagai lokasi tepat yang diwariskan oleh nenek moyang mereka selama beberapa generasi. Pengetahuan semacam ini hampir mustahil untuk dipelajari dari buku. Hal yang luar biasa adalah ikan tersebut membeku hampir seketika setelah ditarik dari air karena udara yang sangat dingin, dan alih-alih membawanya pulang untuk dimasak. Banyak orang memakannya langsung di sana dengan gaya stroganina. Sebuah hidangan ikan mentah beku yang diiris tipis dan dicelupkan ke dalam garam. Bagi orang Yakut, ini bukan hanya hidangan tradisional, tetapi juga cara untuk beradaptasi dengan iklim yang ekstrem di Yakutia. Musim dingin berlangsung lama dan sinar matahari sangat langka, membuat vitamin D menjadi sangat penting. Saat dimasak, ikan kehilangan sebagian asam lemak omega 3. Vitamin dan enzim alaminya. Oleh karena itu, Mengonsumsi ikan mentah atau beku membantu tubuh mempertahankan nutrisi secara maksimal agar bisa bertahan dalam kondisi dingin ini. jika suatu hari Anda ingin mencoba memancing di lanskap Siberia yang membeku, Mungkin hal tersulit bukanlah menangkap ikan, melainkan berdiri di luar cukup lama untuk menahan rasa dingin yang sangat menusuk. dan bahkan jika Anda tidak menangkap apapun, Anda masih bisa membeli ikan beku di berbagai pasar di Yakutsk atau Oymyakon. di mana udara dingin alami telah mengubah seluruh kota menjadi lemari es raksasa. Apakah Anda berani makan ikan mentah yang dibekukan pada suhu minus 50 derajat Fahrenheit? Beritahu kami di kolom komentar.
Back! Jika Anda mengira kereta bawah tanah hanyalah tempat bagi orang yang bergegas berangkat kerja sambil menundukkan kepala, maka Rusia akan segera mengubah pandangan Anda. Di Moskow dan Saint Petersburg, banyak stasiun kereta bawah tanah yang justru terlihat seperti istana megah di bawah tanah daripada sekadar fasilitas transportasi umum. Sistem Metro Moskow pertama kali dibuka pada tahun 1935 dengan hanya 13 stasiun dan jalur sepanjang sekitar 11 km. Namun hampir satu abad kemudian, sistem ini telah berkembang menjadi jaringan raksasa dengan hampir 200 stasiun dan melayani jutaan penumpang setiap harinya. Luar biasanya, terlepas dari kesibukannya yang sangat padat, stasiun-stasiun ini dirancang dengan sangat mewah, seolah-olah ditujukan untuk anggota keluarga kerajaan. Di bagian dalamnya, terdapat deretan pilar marmer, lampu gantung kristal berukuran sangat besar, langit-langit yang dihiasi mosaik dari jutaan ubin kecil, kaca patri, patung, dan lukisan dinding era Uni Soviet. Setiap stasiun memiliki gaya uniknya masing-masing. Komsomolskaya dipenuhi dengan detail emas layaknya istana. Mayakovskaya menampilkan baja tahan karat bergaya Art Deco. Dan Novoslobodskaya sangat terkenal dengan jendela kaca patrinya yang bercahaya mengingatkan kita pada gereja kuno. Pemerintah Soviet pada masa lalu memiliki sebuah gagasan yang sangat istimewa bahwa para pekerja biasa juga berhak berjalan melalui ruang-ruang yang indah dan megah setiap harinya. Oleh karena itu, kereta bawah tanah tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi, tetapi juga merupakan sebuah pernyataan tentang seni dan kekuasaan. Di Saint Petersburg, suasananya terasa lebih berbeda lagi. Karena kota ini dibangun di atas tanah yang lunak dan tergenang air, sistem kereta bawah tanahnya harus digali sangat dalam. Tangga berjalannya terasa hampir tidak ada ujungnya. Udaranya lebih sejuk. Dan kemudian tiba-tiba terbuka ke sebuah aula besar yang terang benderang seperti lorong istana, memberikan sensasi kepada banyak orang seakan sedang melangkah ke dunia rahasia di bawah tanah. Dan kecintaan Rusia terhadap kereta api tidak berhenti hanya di kereta bawah tanah. Negara ini juga membanggakan kereta api Trans-Siberia. Jalur kereta api tanpa putus terpanjang di dunia, yang membentang hampir 9.300 km dari Moskow menuju Samudra Pasifik, melintasi 8 zona waktu dan membelah hampir seluruh wilayah daratan Rusia. Masih terdapat pasar terbuka bergaya kuno yang hampir sepenuhnya menghilang di berbagai negara maju. Pasar-pasar ini biasanya hanya beroperasi pada akhir pekan. Orang-orang dari desa sekitar berkendara masuk, membuka bagasi mobil mereka, dan memajang barang dagangan langsung di atas tanah. Terkadang hanya beralaskan selembar kain usang atau tanah kosong. Tidak ada kios mewah. Tidak ada merek ternama. Dan tidak ada label harga yang pasti. Berjalan-jalan di sekitar pasar ini terasa seperti melangkah ke dalam museum hidup dari Rusia masa lalu. Lencana militer Soviet berada di sebelah panci besi cor. Medali Perang Dunia Kedua dipajang di samping jam tangan mekanis dari tahun 1970-an. Palu tua, kapak, kunci Inggris, televisi antik, jok sepeda, dan lonceng kuningan ada di mana-mana. Persis seperti saat pertama kali ditemukan. Batu ambar sangat melimpah. Seringkali dijual dalam bentuk mentah atau dibentuk menjadi gelang sederhana. Pakaian dan sepatu menumpuk tinggi di atas tanah yang berdebu. Bahkan ada kios buku bekas yang digelar di tempat terbuka, terkena sinar matahari dan hujan. Dan anehnya, para penjual sepertinya tidak terburu-buru untuk menutupinya. Area lainnya menjual segala macam suku cadang sepeda, peralatan perbaikan, bibit tanaman, madu, buah-buahan, bahkan ayam dan kelinci hidup yang dikirim menggunakan truk. Suasana di sini berjalan sangat lambat dan damai. Hal yang paling istimewa adalah para penjualnya. Banyak di antara mereka yang sudah berusia di atas 70 atau 80 tahun. Bagi mereka, pergi ke pasar bukan sekadar untuk mencari uang, melainkan lebih seperti kegiatan sosial untuk bertemu banyak orang, mengobrol, dan melihat kehidupan berlalu begitu saja. Di era di mana segala sesuatu dapat dibeli hanya dengan beberapa ketukan di layar ponsel, pasar-pasar ini masih mempertahankan nuansa yang sangat kuno, sangat biasa, dan sangat manusiawi. Masakan Rusia, khususnya di wilayah Siberia dan kawasan Arktik, bukan ditujukan bagi mereka yang memiliki perut sensitif. Salah satu hidangan yang paling terkenal adalah chapulkin.
Makanan ini dibuat dengan mengubur daging rusa kutub atau anjing laut di bawah es selama sekitar 6 bulan agar dapat berfermentasi secara alami. Selama masa ini, Daging tersebut membusuk sebagian dan menghasilkan racun. Bagi mereka yang tidak terbiasa makan capulkin, hidangan ini dapat menyebabkan keracunan makanan parah dan bahkan kematian. komunitas masyarakat adat setempat dapat memakan hidangan ini dengan aman karena tubuh mereka telah beradaptasi selama beberapa generasi. Hidangan mengejutkan lainnya adalah kuyukta. Sering digambarkan sebagai sumber protein mentah. Makanan ini terdiri dari larva lalat bot hidup yang ditemukan di bawah kulit rusa kutub. Para penggembala terkadang memakannya mentah-mentah segera setelah dipanen. Tanpa dimasak atau diberi bumbu sama sekali. Berbeda dengan banyak negara lain, budaya jajanan kaki lima di Rusia sangat terbatas. Cuaca yang sangat dingin membuat orang lebih memilih berada di dalam ruangan. Sehingga sebagian besar kegiatan makan dilakukan di pasar atau restoran. Di pasar bagian utara, Anda bisa menemukan irisan tebal daging bison kering yang berwarna merah tua, sangat rendah lemak, Kenyal. dan memiliki rasa yang sangat kuat. Rusia juga terkenal dengan keju tradisionalnya. Mulai dari keju putih segar yang lembut hingga keju balok padat dan keju tali asap yang diikat dalam jumlah besar. Kios-kios ini sering menjual madu, kacang panggang, Dan produk susu buatan sendiri. sosis Rusia juga cukup menarik perhatian, Bentuknya tebal berwarna keemasan. dan diikat dalam bentuk cincin. Digantung di sebelah kaki domba asap dan dijual per potong. Bukan secara utuh. Mengenai minuman, Orang Rusia umumnya mengonsumsi murs, sejenis jus buah tanpa soda, dan kvass. minuman fermentasi sedikit asam yang terbuat dari roti gandum hitam. Hidangan yang lebih tidak asing bagi orang asing adalah borscht. Sup bit merah terkenal yang dibuat dengan wortel dan tomat, terkadang dicampur daging atau murni vegetarian. Sering disajikan dengan krim asam. Bawang putih, dan roti yang diolesi lemak babi asin. Hidangan yang paling unik dari semuanya adalah kivi aak, makanan lezat tradisional Arktik. Seekor anjing laut utuh diisi dengan ratusan burung kecil. Lengkap dengan bulu dan organ dalamnya. Lalu dikubur di bawah tanah dan difermentasi selama 6 hingga 18 bulan. Saat dibuka, Baunya saja sudah sangat menyengat. tetapi penduduk setempat dengan tenang mencabut bulunya dan memakan burung. Burung tersebut langsung di tempat. Apakah Anda merasa cukup berani untuk mencoba semua hidangan tersebut? Dan jika ada yang pernah mencobanya, Silakan bagikan pengalaman Anda dengan semua orang. Jika Anda mengira Rusia hanyalah hamparan salju hutan belantara, dan kota-kota yang sangat dingin, maka alam di sini mungkin akan mengejutkan Anda sepenuhnya. banyak tempat terlihat lebih mirip adegan dari film fantasi daripada kehidupan nyata. Jauh di Kepulauan Kuril terdapat Pulau Onekotan. Sebuah pulau yang hampir sepenuhnya terputus dari dunia luar. Dan tepat di tengah pulau itu terdapat tengara yang paling terkenal yakni Gunung Berapi Krenitsin. Gunung berapi ini menjulang dari tengah danau di dalam kawah gunung berapi purba raksasa. Dilihat dari atas, seolah-olah alam sengaja menempatkan gunung yang sempurna di tengah mangkuk air raksasa untuk menciptakan lanskap yang sangat menakjubkan. Di wilayah Altai, lanskapnya menampilkan keanehan yang berbeda dengan jamur batu raksasa yang tumbuh di tengah alam. Ini adalah formasi batuan yang terbentuk selama ribuan tahun akibat erosi angin dan hujan. Bagian bawahnya ramping. Tetapi bagian atasnya berupa balok berbentuk jamur besar yang sangat rapuh, sehingga banyak orang merasa benda itu bisa runtuh kapan saja. Jika Anda lebih menyukai tempat-tempat dengan nuansa yang lebih misterius, Lembah Hantu di Crimea mungkin adalah salah satu tempat paling aneh di Rusia. Lembah ini dipenuhi dengan formasi dan bentuk batuan yang sangat ganjil. Saat kabut muncul atau cahaya berubah pada dini hari dan sore hari, Bebatuan tersebut mulai menyerupai manusia, hewan, atau bayangan raksasa yang berdiri tak bergerak di tengah pegunungan. mungkin yang paling megah dari semuanya adalah Pegunungan Kaukasus. Rumah bagi Gunung Elbrus yang merupakan puncak tertinggi di benua Eropa. Wilayah ini dipenuhi dengan puncak gunung berlapis salju, ngarai yang sangat dalam, padang rumput dataran tinggi, dan desa-desa kuno yang bertengger di lereng gunung. Semakin dalam Anda menjelajah ke Kaukasus, semakin Anda merasakan betapa luasnya alam dan betapa kecilnya umat manusia. biaya hidup di Rusia ternyata cukup rendah.
terutama di luar kota-kota besar. Di Moskow dan Saint Petersburg. Sewa bulanan untuk apartemen satu kamar tidur pada umumnya berkisar antara $700 hingga $1.000. Sedangkan di kota-kota daerah angka ini seringkali turun menjadi $300 hingga $500. Biaya utilitas, Termasuk pemanas, listrik, air, dan gas. biasanya sekitar $80 hingga $120. Makanan segar sebenarnya cukup terjangkau di Rusia. Makanan sederhana di kafe lokal harganya sekitar $6 hingga $10. Dan makanan lengkap di restoran jarang melebihi $15 hingga $20. Biaya makan untuk satu orang rata-rata berkisar sekitar $200 hingga $300 per bulan. Roti biasanya di bawah $1. Susu harganya sekitar $1, 20 sen per galon. Telur harganya sekitar $2 per lusin. Biaya transportasi juga cukup masuk akal. Perjalanan dengan kereta bawah tanah atau bus biasanya memakan biaya sekitar 50 sen hingga 70 sen. Sementara tiket transportasi umum bulanan di kota-kota besar rata-rata $30 hingga $40. Harga bensin lebih murah daripada di Amerika Serikat. Berkisar antara sekitar $2, 30 sen hingga $2, 70 sen per galon. Meskipun jarak yang jauh dan cuaca dingin membuat biaya perawatan kendaraan menjadi sedikit meningkat. Secara umum, Anda dapat menjalani kehidupan yang nyaman di sebidang tanah yang luas tanpa harus mendapatkan banyak uang. Mungkin hal yang paling luar biasa tentang Rusia bukanlah suhu minus 50 derajat Celcius. Sungai-sungai yang membeku, atau musim dingin yang berlangsung selama berbulan-bulan. Melainkan bagaimana penduduknya menjalani hidup dengan sangat normal. Begitu tangguh. Dan bahkan mampu tersenyum di tempat paling dingin di planet ini. Di Yakutia, manusia tidak mencoba untuk menaklukkan alam. Mereka belajar hidup berdampingan dengannya selama beberapa generasi. Dan mungkin itulah yang telah membentuk sebuah negara Rusia yang sangat berbeda dari apa yang dibayangkan banyak orang. Buat Anda bisa mengalami satu hal di Rusia. Apakah Anda ingin mencoba kehidupan musim dingin di Siberia? Mandi di Aires. Atau menjelajahi malam putih di Saint Petersburg? Silakan tuliskan pendapat Anda di bawah. Dan jika Anda menikmati petualangan semacam ini, jangan lupa untuk berlangganan saluran ini dan tekan tombol suka untuk bergabung bersama kami di berbagai video mendatang. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.